Pembinaan dan didikan misionaris Belanda terhadap suku Mi di Paniai. Fondasi pendidikan dan transformasi sosial. Kehadiran para misionaris Belanda di wilayah suku Mi sekarang Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiai, dan suku Moni Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan spiritual. Sebelum kedatangan para misionaris, masyarakat Mi hidup dalam sistem pendidikan tradisional yang berakar pada pengetahuan lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Namun, sejak para misionaris, baik dari kalangan Katolik maupun Protestan, menetap di daerah tersebut, mereka memperkenalkan konsep pendidikan formal modern yang belum pernah dikenal sebelumnya. Proses ini menjadi salah satu tonggak awal terbentuknya sistem pendidikan di pedalaman Papua yang berorientasi pada pembinaan karakter, moral, dan kecerdasan intelektual, serta membuka jalan bagi transformasi sosial dan kultural masyarakat suku Mi. 1. Pengenalan pendidikan formal modern. Para misionaris Belanda memperkenalkan model pendidikan formal yang mengikuti pola sekolah barat. Di daerah pedalaman Papua Tengah terutama pada suku Mi mereka mendirikan sekolah dasar, SD, dan sekolah menengah pertama, SMP, dengan kurikulum yang mencakup pelajaran membaca, menulis, berhitung, serta ilmu pengetahuan umum serta kurikulum SKB berfokus pelajaran memasak, menjahit, merajut, menyulam, menata rumah, dan mengurus anak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga serta menjaga kebersihan dan kerapian. Sistem ini secara perlahan menggantikan pola pendidikan tradisional yang sebelumnya hanya berfokus pada pengalaman hidup, keterampilan bertani, berburu, serta nilai-nilai adat yang diturunkan secara lisan. Melalui pendidikan formal, masyarakat dimulai mengenal struktur pembelajaran yang teratur dan berjenjang, yang kemudian membuka jalan bagi perubahan sosial dan kultural yang mendalam. 2. Pola asrama sebagai sarana pembinaan mental dan spiritual. Ciri khas pendidikan misionaris di wilayah Mi adalah penerapan sistem asrama. Para misionaris tidak hanya menekankan aspek akademis, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pembinaan moral dan spiritual peserta didik. Asrama menjadi wadah pembentukan disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan kebersamaan. Dalam lingkungan ini, siswa dilatih untuk hidup tertib, rajin beribadah, serta menjauhi perilaku yang dianggap bertentangan dengan ajaran Kristiani. Contoh nyata sistem ini terlihat pada sekolah berpola asrama SMP dan SKB Katolik di Epouto, kemudian pindahkan ke Moanemani oleh Bruder Johannes Petrus Scherps, OFM, atau yang lebih dikenal Bruder Jan. Beliau menjadi tokoh penting dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, etos kerja, dan kasih terhadap sesama. Pola pendidikan berbasis asrama di Epouto maupun di Moanemani, Bruder yang berusaha mendidik anak-anak suku Mi untuk membentuk siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter spiritual dan moral yang kuat. 3. Pembinaan dan penyediaan tenaga pendidik lokal. Dalam menjalankan misi pendidikan, para misionaris tidak bekerja sendirian. Mereka secara tekun membina generasi muda Mi agar menjadi tenaga pendidik di sekolah dan gereja lokal sampai di pelosok. Para lulusan dikirim ke berbagai kampung di wilayah Paniai, Deiyai, Dogiai, dan sekitarnya untuk menjadi guru sekaligus pewarta gembala. Selain itu, siswa dikirim sekolah ke SPG di Jayapura belajar menjadi guru. Menciptakan berbagai langkah multi pendidikan, di mana pengetahuan dan keterampilan tidak berhenti pada satu generasi, melainkan terus diwariskan. Guru-guru lokal ini memiliki keunggulan dalam memahami bahasa, budaya, dan karakter masyarakat Mimoni, sehingga proses pendidikan berjalan efektif dan diterima secara luas. Strategi ini menandai terbentuknya pondasi sistem pendidikan pribumi yang berpijak pada nilai-nilai lokal, namun tetap berorientasi pada kemajuan modern. 4. Lahirnya golongan terpelajar pertama suku Mi. Upaya panjang para misionaris akhirnya melahirkan golongan terpelajar pertama dari masyarakat Mi. Mereka kemudian tampil sebagai pemimpin lokal, tokoh gereja, guru, dan pejabat pemerintahan di masa berikutnya. Keberadaan kelompok terdidik ini membawa perubahan sosial besar, menggeser pola kehidupan tradisional menuju masyarakat yang mampu berinteraksi dengan dunia luar serta berperan aktif dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Papua, fenomena ini menjadi awal tumbuhnya kesadaran pendidikan sebagai kunci kemajuan dan pembebasan dari keterbelakangan.
5. Integrasi ajaran agama dan nilai moral. Salah satu ciri khas pendidikan misionaris adalah integrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Pendidikan tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter religius dan moral. Nilai-nilai Kristiani seperti kasih, kerja keras, kejujuran, dan pengampunan ditanamkan melalui kegiatan belajar, doa harian, misa, dan pengajaran Alkitab. Dengan demikian, para siswa tidak hanya menjadi individu yang cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dan beretika luhur. Nilai-nilai ini hingga kini masih menjadi ciri khas pendidikan berbasis misi di wilayah Papua. 6. Tujuan ganda, agama dan pembangunan sosial. Walaupun tujuan utama pendidikan misionaris adalah penyebaran ajaran Kristen dan nilai-nilai peradaban Barat, dampaknya meluas hingga ke bidang sosial dan ekonomi. Pendidikan formal menghasilkan tenaga kerja terampil yang mendukung administrasi kolonial dan pembangunan daerah. Para lulusan sekolah misi menjadi jembatan antara dunia tradisional Papua dan sistem pemerintahan modern yang diperkenalkan oleh Belanda. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai alat emansipasi sosial yang membuka peluang baru bagi masyarakat MI untuk berkembang. 7. Peningkatan literasi dan transformasi pengetahuan. Sebelum kedatangan misionaris, masyarakat MI belum mengenal budaya tulis-menulis. Melalui sekolah misi, mereka diajarkan membaca dan menulis dalam bahasa Melayu, Belanda, dan sebagian dalam bahasa daerah. Kemampuan literasi ini membuka akses terhadap informasi, kitab suci, dan dokumen administrasi, yang menjadi dasar kemajuan intelektual masyarakat Paniai. Literasi menjadi simbol transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang sadar pendidikan dan pengetahuan. 8. Pembinaan ekonomi, pertanian dan peternakan modern. Selain pendidikan dan agama, para misionaris juga memperkenalkan modernisasi di bidang pertanian dan peternakan. Mereka mengajarkan teknik bercocok tanam baru, memperkenalkan tanaman pangan unggulan, serta mengembangkan peternakan babi dan ayam ras. Langkah ini membantu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat ini, sekaligus memperluas wawasan mereka tentang pengelolaan sumber daya alam secara produktif dan berkelanjutan. Pembinaan dan didikan yang dilakukan para misionaris Belanda terhadap suku MI di wilayah Paniai bukan sekadar upaya penyebaran agama, melainkan juga gerakan transformasi sosial, budaya, dan pendidikan yang mendalam. Melalui pendidikan formal, sistem asrama, pembinaan tenaga pendidik lokal, integrasi nilai moral keagamaan, serta pengembangan sektor ekonomi, masyarakat MI mengalami perubahan signifikan dari komunitas tradisional menuju masyarakat yang terdidik, religius, dan berperan aktif dalam pembangunan. Warisan pendidikan misionaris menjadi fondasi historis bagi sistem pendidikan di Papua Tengah. Hingga kini, pengaruhnya masih terasa dalam cara masyarakat menghargai pendidikan, iman, kerja keras, dan kemajuan sosial.